pastikan sampai bener-bener tadi ya kategorinya hilang rasa, hilang bau, hilang rupanya. Kalau sudah kan demek tuh, bagian tengahnya itu demek misalnya, boleh nggak dipakai? Boleh, kan udah suci. Jadi boleh ya Bu, silakan dipakai sholat boleh. Kalaupun ada demek nggak enak, dilepas aja, nggak usah pakai celana dalam, boleh nggak? Boleh. Ya, asal nutup aurat yang lainnya. Nggak kayak kemarin lagi ya kasus bunuh liris ya, betul. Terus pertanyaan kedua, ya tadi disebutkan di sini Imam An-Nawawi menjelaskan najis secara bahasa itu ada terbagi menjadi dua. Pertama najis yang bohir, yang kita kenal dengan kotoran, itu hal-hal yang menjijikkan dan segala macam. Kalau yang batin itu lebih ke kotoran-kotoran jiwa, kotoran-kotoran perilaku, nah, akhlak-akhlak yang buruk, nah kayak gitu ya Bu, akhlak-akhlak yang buruk gitu. Makanya kadang nggak suka bilang, najis sama dia mah. Itu saking gedeknya ngeliat orang yang misalnya berakhlak buruk kah atau apa gitu ya. Gitu. Tapi kita mah nggak, ya kalau bisa jangan pakai kata-kata itu ya Bu. Iya nggak gitu. boleh. Dari tadi najis. Iya itu maksudnya yang batin ya, gitu. Maksudnya yang batin yang berhubungan dengan perilaku, kemudian karakter, gitu yang tidak baik, nah gitu. Baik, ada lagi? Bab najis? Nah, silakan. Kakak basi ya? Jadi pakai mic aja. Ji tolong Ji. Ustazah, tadi kan kalau kita menginjak kotoran itu kita cukup cuci aja kaki kita. Itu sama nggak dengan kasusnya kalau nyebokin anak kecil kan kena najis kotorannya, itu sama atau enggak? Ya, makasih ya Ustazah. Salam lebih baik. Ya, injak kotoran tadi syaratnya kotorannya betul yang najis ya. Seperti saya bilang, kadang-kadang kita itu nganggep semuanya kotor, padahal yang kotor belum tentu najis. Lantai banyak debu, kotor, apakah najis? Tidak, misalnya ya. Jadi yang saya maksud adalah injak kotoran itu benar-benar yang memang najis tadi ya. Nah, sama nggak kalau kasusnya kita nyebokin bayi misalnya, kita punya wudhu, gimana? Perlu nggak kita wudhu lagi? Nggak perlu. Kecuali kalau memang ada yang membatalkan wudhu kita. Seperti apa? Pas kita nyebokin, kita menyentuh kemaluannya, baik kubur maupun dubur dengan ini, dengan telapak tangan bagian dalam ini. Kalau yang nyentuh bagian sini nggak batal. Ya, nyentuhnya bagian sini batal. Berarti itu kita harus wudhu lagi. Karena batalnya wudhu karena menyentuh kemaluan manusia tanpa penghalang. Tapi kalau kita nyebokinnya pakai tisu dan cuma ngelap-ngelapi dan yang kena cuma tisu, kita nggak nyentuh, ya nggak batal. Nah ya, kecuali kalau nyebokinnya terus sambil kentut, nah nanti batalnya karena kentutnya, gitu ya. Nah, baik. Dan lagi silakan, yang boleh yang keseharian nih. Apa yang mau tanya silakan. Tolong mic saya, maaf Nena. Bentar Kak. Nggak kedengeran. Pembahasan pakaian batu, kalau bangkainya itu haram. Cek kalau jatuhnya kalau itu Nanti gimana hukumnya? hukumnya. Nah, kalau binatang itu dari bangkai, nah kalau bukan dari bangkai keluar dari makanan kita makan, gimana itu? Baik, untuk belatung dulu ya Bu. Tadi kita bahasannya adalah sesuatu yang najis berubah dia menjadi suci hukumnya, termasuk binatang yang keluar dari benda najis seperti tadi yang bangkai, kemudian melakukan ada pembusukan sampai keluar belantungnya. Ini belatungnya berhukum suci. Nah, urusannya apakah sucinya belatung halal untuk kita makan? Nah, ini nanti dalam bab halal haram makanan itu ada bab yang namanya hal-hal yang menjijikkan.